Salam guru penggerak. Halo Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan nama saya Gustianing Rum. Saya berasal dari SMP Kristen Ketapang 3, Bogor, Jawa Barat. Materi yang dibahas kali ini adalah tentang demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, coaching dan supervisi akademik. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Jawa Barat. Berikut ini adalah orang-orang hebat yang mendampingi saya. Ada ibu fasilitator saya adalah Ibu Sri Rahayu, MPD, dan pengajar praktik didampingi oleh Ibu Indri Pujiati, SPD. Apa yang dimaksud dengan coaching? Coaching adalah proses pembinaan di mana seseorang bertujuan untuk membantu memberdayakan orang lain dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Berikutnya, apa tujuan coaching? Tujuan dari coaching adalah untuk mendukung pembelajaran karyawan atau klien demi membantu mereka dalam meraih tujuan pribadi atau tujuan profesional tertentu. Biasanya coaching dilakukan oleh seseorang manajer kepada karyawannya, tentu untuk meningkatkan pertumbuhan karyawan yang bersangkutan. 4 langkah proses coaching. Kunci utama coaching yang efektif tentu yang pertama ada 1. Kejelasan. Sebelum Anda memberikan umpan balik, pastikan Anda tahu apa yang akan dibicarakan. Lalu yang kedua, konfirmasi. Biasanya sesi penyampaian umpan balik ini lebih sensitif dan sukar disampaikan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh hikmat. Lalu yang keempat, ada komitmen diri. Bagaimana cara menjadi coach yang baik? Yang pertama, coach berkomitmen untuk mendukung pengembangan individu atau orang yang dilatih. Kedua, coach bersifat terbuka, fleksibel, dan percaya diri. Ketiga, hubungan coaching di atas dasar kejujuran, keterbukaan, dan kepercayaan. Dan yang terakhir, keempat, coachee bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang ia pilih. 7 langkah coaching yang dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi peluang. 2. Memiliki visi yang jelas. 3. Menetapkan sikap yang benar. 4. Sediakan sumber daya. 5. Latihan dan pengembangan. 6. Penguatan terhadap progres. Dan 7. Penghargaan. Langkah-langkah coaching dengan model Tirta. Alur Tirta merupakan akronim dari langkah-langkah percakapan coaching yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Berikut adalah praktik coaching dengan menggunakan alur Tirta. Yang pertama adalah Ibu Gustianing Rum akan bertindak sebagai coach. Kedua, Bapak Teguh Afriansa sebagai coach. 3. Ibu Iis Nuraini sebagai pengamat 1. Dan keempat, Bapak Rohman sebagai pengamat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching di mana Ibu Ningrum akan bertindak sebagai coach dan Pak Teguh akan bertindak sebagai coaching. Kemudian saya sendiri, Bu Iis, akan bertindak sebagai pengamat. Nah, pada pertemuan kali ini
ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan ya Bapak dan Ibu. Saya ingin mengamati yang pertama alur Tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, goalnya, kemudian identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian yang kedua yang ingin saya amati yaitu mengenai kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Ningrum sebagai coach. Namun sebelum kita memulai praktik coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ningrum mengenai kompetensi sebagai seorang coach. Bu Ningrum siap, Bu? Siap. Iya. Siap, Ibu. Ibu Ningrum, pada kegiatan coaching hari ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3, Bu Iis. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Lalu yang kedua itu ada sebagai pendengar aktif. Dan yang ketiga terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu Ningrum. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, manakah yang menurut Bu Ningrum yang ingin dikembangkan atau yang ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi coaching tadi yang menurut saya yang akan diobservasi, saya akan lebih fokus kepada satu saja, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Siap. Nah, kalau boleh tahu nih, apa indikator ketercapaian tujuan dari mengajukan pertanyaan berbobot yang Ibu inginkan tersebut? Baik Bu Iis, harapan saya tentu pada saat saya mengajukan pertanyaan berbobot, saya berharap sekali bahwa saya bisa menjadi seorang coach yang baik, yang bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang ia sedang hadapi. Lalu yang kedua tentu bisa mendapatkan ide-ide baru yang sangat kreatif. Iya, setuju sekali ya Bu. Mudah-mudahan melalui praktik coaching ini harapan tersebut bisa tercapai ya Bu. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Ningrum dan Pak Teguh untuk memulai melakukan coaching. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Iis untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Kustia Ningrum. Saya sebagai coach di sini. Lalu ada Pak Teguh sebagai coach dan pengamat adalah Ibu Iis. Latar belakang untuk kegiatan coaching pada hari ini adalah rekan saya bernama Bapak Teguh Afriansa adalah seorang guru SMA kelas 11 di sekolah saya yang memiliki permasalahan tentang sulitnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Salah satu kendalanya adalah karena jumlah siswa yang beliau didik sangat banyak, yaitu berjumlah 500 siswa. Hal ini menyebabkan sulitnya bagaimana beliau memahami kondisi dan gaya belajar siswa satu persatu pada setiap kelasnya. Ditambah lagi dengan beban kerja yang cukup banyak dan padat, sehingga beliau harus bisa manajemen waktu dengan baik. Pak Teguh ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalah tersebut. Nah, berikut ini adalah dialog antara saya, Ibu Kustia Ningrum sebagai coach dan Bapak Teguh sebagai coach. Silakan Pak Teguh. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Ningrum. Bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Selamat siang Pak Teguh. Oh, tentu saja saya punya waktu luang untuk siang hari ini. Nah, kebetulan memang saya sedang ada jam kosong. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu kah? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Oh, tidak apa-apa Pak Teguh, santai aja. Bapak jangan sungkan dan malu untuk sharing masalah kepada saya. Silakan loh Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa kurang bertanggung jawab menjadi seorang guru yang baik. Sebab pekerjaan saya yang cukup padat.
utama kapasitas murid yang banyak sekali di sekolah kita, sehingga pembelajaran berdiferensiasi di kelas belum dapat berjalan secara maksimal. Jadi menurut Pak Teguh, apa ukuran keberhasilan Bapak dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya, Bu, tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sulit diterapkan. Oke, baik Pak. Coba Pak Teguh ceritakan kira-kira apa ya kendala atau masalah yang Bapak hadapi saat ini dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak. Silakan. Permasalahan yang saya hadapi saat ini adalah sulitnya memahami kondisi dan gaya belajar siswa satu persatu setiap kelasnya karena memiliki katanya 500 murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi sulit diterapkan. Kami tidak bisa menghafalkan nama-nama mereka satu persatu, Bu, karena terlalu banyak. Hal ini menjadi tantangan guru untuk kreatif. Pembelajaran berdiferensiasi menuntut guru dapat mengenali potensi peserta didik itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan tingkat pencapaian. Guru perlu menyusun asesmen diagnostik dan formatif pada awal pembelajaran. Namun, untuk mencapai pembelajaran yang sesuai dengan konsep itu, guru harus berjuang menjadi fasilitator Anda. Kendala utama adalah saya selain jumlah murid terlalu banyak, saya juga sibuk menjalankan tugas-tugas lainnya sebagai staf sarana dan lain-lain. Akibatnya saya sulit membagi waktu untuk lebih mengenal peserta didik saya, Bu. Oh, begitu ya Pak. Masalah yang saat ini sedang Bapak hadapi sangat rumit sekali. Sebab ternyata Pak Teguh memiliki tanggung jawab yang cukup banyak selain menjadi wali kelas 11. Nah, kalau boleh tahu Pak, Bapak bagaimana cara menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi apa saja yang sudah pernah Bapak lakukan di kelas? Sebetulnya itu saya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi baik pada konten dan proses. Juga pembelajaran diferensiasi pada produk dalam kelas saya, Bu. Baiklah. Lalu apa yang harus dilakukan seorang guru menurut Bapak dalam pembelajaran berdiferensiasi itu? Kalau menurut saya, Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu harusnya mengakomodir kebutuhan belajar murid. Jadi sudah selayaknya guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga ya kita tidak bisa memberikan perlakuan yang sama kepada setiap murid tersebut, Bu. Nah, betul sekali Pak Teguh. Saya yakin sekali bila Bapak sebagai guru itu dapat memfasilitasi murid sesuai dengan setiap kebutuhan mereka. Karena menurut saya, setiap murid itu mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda-beda satu dengan yang lain. Lalu kemudian, apa yang harus Bapak lakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sudah berjalan dengan baik? Ya, baik, Bu. Saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu ada 2 hal yang sudah dilakukan. Yang pertama itu melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, baik pada kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajarnya dulu. Yang kedua yaitu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi maupun cara belajarnya, Bu. Wah, luar biasa Pak Teguh. Anda sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas demi kemajuan peserta didik di sekolah kita. Mantap. Betul sekali Pak.
Sebagai guru, kita harus bisa mengakomodasi keanekaragaman kondisi semua peserta didik kita menjadi satu perhatian pedagogis yang sudah terjadi sejak lama. Setiap peserta didik itu unik karena tidak ada yang sama persis dalam segala kondisi. Semua anak berbeda, baik kondisi fisik maupun psikisnya. Nah, Pak Teguh, saya ingin tahu nih, apa kualitas yang ingin Bapak capai terhadap murid-murid dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak terapkan di dalam kelas? Ya, Bu, kalau kualitas yang ingin saya capai yaitu moral, sosial, dan budaya. Hal itu memang sudah dipupuk, sudah dikecil, sehingga mereka dapat diterima dalam lingkup masyarakat di mana mereka berada. Oke, baiklah. Kira-kira di antara standar proses pembelajaran yang kita miliki, bagian mana yang menurut Bapak paling perlu Bapak tingkatkan atau Bapak kembangkan? Tentunya saya ingin sekali mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya, yang notabene berbeda-beda, Bu. Oke, jadi Bapak ingin mengembangkan kebutuhan belajar murid-murid yang berbeda-beda. Lalu apa indikator dari Bapak sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang berbeda-beda itu? Indikatornya semua murid saya itu bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah tentunya, Bu. Mereka itu bisa menikmati proses belajar karena sesuai dengan gaya belajar dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Jadi kira-kira sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah yang sedang Bapak hadapin tadi? Mungkin yang pertama itu saya akan berusaha memanage waktu dengan baik antara mengajar di kelas dan tugas tambahan saya di luar kelas. Kemudian saya juga akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, baik berupa video, YouTube, atau TikTok. Saya juga ingin menerapkan metode, media, dan sumber belajar yang bervariasi supaya mengakomodasi berbagai tipe belajar peserta didik yang baik tipe visual, auditori, maupun kinestetik. Istilahnya, saya itu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid. Dan yang terakhir juga saya berusaha lebih dekat dan lebih mengenal murid-murid saya satu persatu agar KBM di kelas dengan metode diferensiasi dapat berjalan dengan lebih baik lagi, Bu. Bagus sekali rencana Pak Teguh. Mudah-mudahan rencana yang sudah Bapak buat itu dapat berhasil dan sukses. Apa nih komitmen Bapak terhadap rencana-rencana tadi? Saya berkomitmen untuk membagi waktu dengan baik sesuai dengan kebutuhan kerja yang profesional, lalu menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan lebih bertanggung jawab di dalam kelas, sehingga hasilnya akan maksimal. Dan yang terakhir, saya berusaha lebih dekat dan mengenal murid-murid saya satu persatu, agar dapat mengenal profil belajar murid dan melaksanakan belajar diferensiasi itu sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Oke, wah bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung apa yang sudah Bapak cita-citakan. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Nah, sehubungan dengan tujuan tadi, kira-kira skala 1 sampai 10. Jika 10 berarti Bapak sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid seperti yang Bapak sampaikan tadi. Tapi kalau 0 berarti Bapak belum memenuhi. Nah, kira-kira nih posisi saat ini Pak Teguh ada di angka berapa saat ini? Sepertinya saya masih di angka 6 deh, Bu.
di angka 6 ya. Kira-kira seperti apa angka 6 itu Pak? Bisa dijelaskan? Di angka 6, karena saat ini proses belajar saya baru mengakomodir 3 tingkatan, itu pemahaman mudah, yang sedang, dan sulit. Saya belum mempertimbangkan dia belajar dan kecepatan belajar mudik sama sekali. Begitu, Bu. Baiklah Pak. Kira-kira Bapak ingin meningkatkan menjadi angka berapa dalam berapa minggu ke depan? Maunya sih ke angka 8 atau 9 gitu, Bu. Oke, kalau 8 atau 9 itu seperti apa Pak gambarannya? Ya, saya akan mencoba menyiapkan proses belajar dengan kemudian belajar. Mau diperiksa ya tentu saja. Oke, luar biasa, rencana yang baik. Saya akan selalu mendukung niat baik Bapak untuk mulai melaksanakan pembelajaran berbasis diferensiasi yang tujuannya adalah memenuhi kebutuhan belajar murid-murid sesuai dengan profil belajar mereka. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh peserta didik kita ya. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya telah mendengar keluh kesah saya. Saya sekarang merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk kita, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu. Amin, amin. Sama-sama ya Pak Teguh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ningrum dan Pak Teguh yang sudah melaksanakan praktik coaching ini dengan sangat baik. Bisa saya simpulkan ya secara garis besar untuk alur Tirta ini dari praktek yang dilakukan oleh Ibu Ningrum dan Pak Teguh itu sudah tercapai semua ya, mulai dari tujuan, indikator, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah sudah lengkap dan tercapai. Kemudian yang kedua, di awal Ibu Ningrum sudah melakukan observasi pada pertanyaan berbobot yang ingin dikembangkan. Nah, alhamdulillah Ibu Ningrum sudah memunculkan potensi atau solusi sehingga Koci bisa diarahkan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu ya, Bu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ningrum. Setelah melakukan coaching ini, indikator apa yang sudah tampak dari pengembangan yang diharapkan oleh Bu Ningrum? Harapan saya tadi Koci sudah dapat menyelesaikan permasalahannya dengan mendapatkan solusi, ide fresh ya, kemudian yang segar untuk pengembangan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, salah satu halnya tadi Pak Teguh sudah bisa menyimpulkan bagaimana permasalahan dihadapi itu bisa diterapkan secara belajar berdiferensiasi dengan mencapai pembelajaran siswa secara karakter yang berbeda, lalu dengan kebutuhan belajar yang masing-masing setiap anak karena tidak boleh diperlakukan sama, sebab mereka itu beragam dan unik. Itu isi yang tadi saya sudah dapatkan dari coach saya. Iya, siap Bu. Nah, tadi kan hanya menggali pertanyaan yang berbobot ya, kompetensi yang ingin dicapainya. Nah, kemudian setelah ini apa indikator yang ingin dikembangkan kembali pada pertemuan berikutnya, Bu, kira-kira? Baik, kalau yang di awal tadi saya hanya satu indikator mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk coaching berikutnya, saya berharap saya bisa melakukan 3 indikator. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang aktif, lalu yang kedua kehadiran penuh saya, lalu yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan lebih bermutu lagi. Siap. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, praktik coaching hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu dan Bapak atas kegiatan hari ini. Selamat beristirahat, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.